Ku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Oh, biar nama-Mu Tuhan dimuliakan atas seluruh bumi dan seluruh makhluk. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya. Katakan sama-sama. Dan bermazmur bagi nama Tuhan, amin, yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan, nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Katakan, ya Tuhan, Tuhan kami. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya, amin, nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan
dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi. Kau dimuliakan atas seluruh bumi. Namamu yang besar, namamu yang mulia. Mari angkat penyembahan kita saat ini di hadapan Tuhan. Kami bawa korban syukur, yaitu kehidupan kami yang mau belajar untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bukan sekedar nyanyian, bukan sekedar mazmur, tapi penyembahan, oh yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu, yaitu seluruh hidup kami, yaitu seluruh hati kami dan pikiran kami yang mau mengikuti kehendak dan rancangan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Biar hanya Tuhan Saudara yang selalu kita muliakan dalam kehidupan setiap kita. Penyembahan ini bukan hanya sekedar berbicara tentang lagu pujian yang kita naikkan pada Tuhan Saudara. Walaupun kita tidak menyembah Dia, Dia tetap Allah. Keberadaannya sangat besar. Dia tetap Tuhan kita. Karena itu saat ini kalau kita diberikan kesempatan untuk bisa memuliakan namanya, mengucapkan syukur untuk keberadaannya, untuk kasih setianya, untuk kebaikannya, itu satu hal yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu dalam hidup kami. Buat setiap karya-Mu yang besar dalam hidup kami. Bahkan untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kehidupan kami saat ini. Biar Kau terus membawa setiap kami Tuhan masuk dalam rancangan-Mu, ikut dalam perjuangan-Mu Tuhan, sebab Kau lebih dahulu telah berjuang bagi setiap kami. Dan saat ini pun Tuhan, kami mau rindu untuk kami sama-sama berjuang dalam kehidupan ini, mengerti setiap kehendak-Mu, menggenapi rancangan-Mu, dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di samping-Mu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iring Tuhan. Tuhan, ku pegang janji-Ku, setia sebagai sahabat-Mu, senantiasa
bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Mari sama-sama katakan saudara, Tuhan perkenankan aku. Tuhan perkenankan aku selalu ada di sampingmu. Amin. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iri Tuhan. Tuhan, ku pegang janjiku, setia sebagai sahabatmu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuangan. Katakan, ku bersedia, ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Mari angkat tanganmu saudara, sama-sama katakan, ku bersedia. Ku bersedia hidup kudus tak bercela. Benar Tuhan, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Ajarku berpikir seperti
gambar dan serupa dengan Engkau, Yesus. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Saudara, hari ini saya akan berbicara tentang otoritas. Otoritas itu apa, saudara? Kita perlu tahu. Otoritas adalah suatu kuasa yang adil untuk dapat bertindak, saudara, menguasai sesuatu, memiliki sesuatu, bahkan mengontrol, mengatur segala sesuatu, untuk memakai sesuatu. Nah, itu disebut dengan otoritas, saudara. Dan hari ini kita belajar bahwa otoritas itu sendiri menurut Alkitab itu ada beberapa macamnya, saudara. Yang pertama, otoritas Allah. Nah, kalau berbicara tentang otoritas Allah, maka ini adalah unsur daripada Allah sendiri, yaitu sifat daripada Allah, sang pemilik otoritas paling tinggi dan satu-satunya yang ada di dalam kehidupan setiap kita, saudara. Karena ialah pencipta, ia yang memiliki segala sesuatu, bahkan memiliki kehidupan setiap kita. Maka otoritas Tuhan ini memang tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Karena dia sendirilah otoritas yang paling tinggi, Allah itu sendiri. Dan dia sangat berkuasa atas ciptaannya. Bisa melakukan banyak hal, bahkan setiap perencanaan-perencanaannya bisa terlaksana, bisa terjadi. Karena ia memiliki otoritas paling tinggi dalam dunia ini, saudara. Lalu yang kedua, otoritas yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Nah, saudara, Tuhan Yesus ini memiliki otoritas yang berunsur kerajaan. Kenapa dikatakan demikian? Karena dia adalah anak Allah. Tapi dia juga disebut sebagai anak manusia. Dia adalah Mesias. Karena itu Yesus memiliki otoritas juga untuk bisa melakukan pekerjaan yang Bapa perintahkan untuk ia bisa lakukan selama ia berada di bumi ini, saudara. Bahkan dikatakan suatu saat nanti pada waktu dunia berakhir, pada waktu kesudahan hari itu datang, saudara, maka setiap umat manusia akan dihakimi, dan yang berhak untuk menghakimi adalah Yesus Kristus, karena dia memiliki otoritas sebagai anak Allah dan juga memiliki otoritas sebagai hakim. Lalu yang ketiga, saudara, otoritas rasuli. Ini apa maksudnya? Maksudnya adalah ini otoritas Kristus yang diberikan kepada wakil atau utusan Tuhan yang ada di dalam dunia ini untuk mendirikan, membangun, bahkan mengatur yang namanya gereja, saudara. Dalam hal ini kita bisa melihat ya, berarti
bersinggungan dengan gembala, lalu staf gembala, para penatua, diaken, para pelayan-pelayan yang ada, dan lain sebagainya, saudara. Nah, ternyata mereka semua ini diberikan otoritas oleh Tuhan untuk bisa mengatur semuanya, sehingga saudara kita bisa menemukan saat ini ada banyak sekali gereja-gereja, macam-macamnya saudara, aliran-alirannya itu banyak sekali. Bahkan gereja saya dan saudara pun mungkin saat ini tidak sama, tetapi saudara, setiap orang-orang yang sudah Tuhan utus untuk bisa memimpin satu perkumpulan di dalam gereja, itu adalah wakil Allah, dan mereka semua memiliki otoritas. Yang keempat saudara, berbicara tentang otoritas insani. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, hanya ada 2 jenis otoritas insani ini. Yang pertama, otoritas dalam pernikahan atau keluarga. Kita kenal sebagai seorang suami saudara, seorang ayah yang bisa mengatur keluarganya. Dan yang kedua, otoritas yang Tuhan berikan di dalam pemerintahan. Nah, ini berkaitan dengan petinggi-petinggi saudara, seperti presiden, wakilnya, para menteri-menterinya, bahkan setiap wali kota yang ada dimanapun kita berada saudara. Dan ternyata hal ini dicatat di dalam Alkitab. Yang pertama, tentang otoritas dalam keluarga atau pernikahan. Kita membuka dalam 1 Korintus 11 saudara, ayat yang ketiga, berkata demikian. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Saudara, ini berbicara tentang otoritas. Karena itu di dalam keluarga ada yang namanya suami, istri, dan juga ada anak-anak saudara. Nah, namun di dalam Alkitab jelas dikatakan bahwa yang memiliki otoritas tertinggi di dalam keluarga adalah seorang laki-laki, seorang suami, seorang ayah. Karena itu saudara, keluarga yang sehat menurut Alkitab adalah keluarga yang dipimpin oleh seorang laki-laki, seorang ayah. Karena ini adalah ideal menurut Alkitab. Laki-laki menjadi wakil daripada Tuhan atas keluarganya. Karena itu apapun keputusan saudara yang akan dijalankan di setiap keluarga kita, dalam hal ini jika saudara sudah berkeluarga, punya suami, punya istri, punya anak-anak, maka saudara, mau tidak mau, saudara harus nurut sama sang suami, harus nurut kepada sang ayah. Karena Alkitab sendiri yang mengatakan demikian. Saya melihat saudara, banyak sekali keluarga-keluarga yang menjadi tidak ideal karena kepemimpinannya itu jadi berubah, yang harusnya dipimpin oleh laki-laki tapi didominasi oleh wanita saudara. Dalam hal ini adalah istrinya. Dengan alasan mungkin suami saya banyak kekurangannya, suami saya tidak bisa mengatur kehidupannya, bagaimana mau mengatur keluarganya, suami saya begini, suami saya begitu. Tapi dalam Alkitab dikatakan bahwa seorang suami saudara harus bisa mengatur keluarganya dengan baik. Kalau misalnya dia masih belum bisa mengatur, ini adalah tugas daripada istri untuk terus mendampingi dan juga terus bersama-sama untuk support suaminya, memberikan juga pengertian akan firman Tuhan bahwa seorang suami harus berfungsi dengan baik di dalam keluarganya saudara. Namun ada banyak di dalam masyarakat kita saudara yang mungkin istrinya itu memiliki pengetahuan yang lebih banyak, memiliki pendidikan yang lebih tinggi, sehingga saudara kadangkala suaminya dianggap rendah. Tapi saudara selalu ingat dengan ketentuan daripada firman Tuhan. Jika saudara seorang istri, saudara memiliki kekuatan yang besar, saudara mungkin memiliki harta yang lebih banyak daripada suami saudara mungkin sebelum menikah, atau mungkin saudara memiliki pekerjaan yang lebih luar biasa daripada suami saudara, atau saudara memiliki pendidikan gelar yang lebih banyak daripada suami saudara, bagaimanapun tidak bisa ditawar. Saudara sebagai seorang istri harus tetap bisa menghormati suami, dan setiap keputusan yang ada di dalam keluarga seharusnya suami yang memutuskan. Begitu pula dengan anak-anak, apalagi anak-anak saudara. Jika masih dibawa
kepemimpinan atau pola asuh daripada keluarga. Anak-anak harus nurut dengan orang tua. Kecuali kalau anak-anaknya sudah berkeluarga, sudah memiliki kehidupan masing-masing. Firman Tuhan juga menjelaskan, pada waktu seorang anak sudah menikah, sudah diberkati, maka ia harus keluar dari rumah daripada orang tuanya. Maksudnya ini bukan secara literally, saudara, keluar dari rumah, diusir, tidak. Tapi maksudnya adalah bahwa anak yang sudah menikah, ia juga memiliki otoritas sendiri atas pernikahannya. Jadi orang tua seharusnya tidak banyak ikut campur. Orang tua boleh memberikan masukan, tetapi orang tua tidak boleh ikut campur, saudara. Saudara, yang kedua, otoritas di dalam pemerintahan. Kita buka di dalam Roma 13 ayat 1 dikatakan demikian. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. 2. Dan pemerintahan-pemerintahan yang ada ditetapkan oleh Allah. Terlepas daripada setiap kekurangan yang dimiliki oleh petinggi-petinggi kita di negara ini, saudara, saya mau katakan, semua yang sudah ada, pemimpin siapapun yang sudah ditetapkan, itu Tuhan yang menetapkan sendiri, saudara. Walaupun memang dipilih oleh manusia, dipilih oleh kita-kita. Atau mungkin juga pada waktu pemilihan, saudara, mungkin ada yang berlaku curang dan lain sebagainya. Tapi perhatikan baik-baik, semua hal terjadi atas sepengetahuan Tuhan dan seizin Tuhan untuk satu kebaikan. Karena itu saat ini, saudara, kita berada di dalam satu negara, di dalam satu kepemimpinan, saudara. Apapun itu, kita harus mendukung pemimpin negara kita sebagai satu bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa setiap petinggi-petinggi pemerintahan yang ada saat ini, Tuhan sendiri yang menetapkan. Dan saatnya kita mau belajar untuk tunduk pada otoritas, saudara. Setiap kita pun, manusia yang ada, saudara, memiliki otoritas secara umum. Ini jelas sekali berada di dalam Kejadian. Kita buka sama-sama dalam Kejadian 1 ayat 27 sampai ke 28. Dikatakan demikian, saudara. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28 ini penting sekali, saudara. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, perhatikan baik-baik, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Perhatikan baik-baik kata taklukkanlah dan berkuasalah. Ini berbicara tentang otoritas, saudara. Otoritas yang Tuhan berikan kepada manusia setelah manusia diciptakan. Berarti semua yang ada di dalam kehidupan kita saat ini, saudara, Tuhan rindu, Tuhan mau kita bisa menaklukkannya, kita bisa berkuasa atasnya. Contohnya, saudara, saat ini saudara punya pekerjaan. Berapa banyak orang yang akhirnya diperbudak oleh pekerjaannya, saudara. Bangun pagi, subuh mungkin mempersiapkan segala sesuatu, lalu pulang larut malam hanya untuk bekerja, saudara, mencari nafkah bagi kehidupannya dan keluarganya, saudara. Tetapi akibat daripada sering dan banyaknya bekerja itu, hubungan dengan suami dengan istri menjadi renggang. Hubungan dengan anak-anak menjadi renggang. Orang tua dengan anak-anak tidak lagi menjadi dekat karena jarang ketemu, karena jarang ngobrol. Saudara, saya mau katakan, berarti kita sudah dikuasai oleh pekerjaan kita. Ya, mungkin akan ada banyak alasan yang kita berikan, kita utarakan, tapi kan pekerjaan saya begini, tanggung jawab saya banyak dan lain sebagainya. Iya, saudara, tetapi kita punya pilihan. Dan kita bisa memutuskan untuk bisa mengatur semuanya itu dengan baik. Bisa berkata tidak cukup atau bisa berkata iya, saudara. Dan bisa mengatur semuanya dengan baik sehingga kita bisa menaklukkan, kita bisa berkuasa dengan apa yang kita miliki.
Ada banyak juga orang yang tidak bisa menguasai, tidak bisa menaklukkan gaya hidupnya saudara. Sehingga gaya hidupnya itu begitu mahal, begitu tinggi. Saya nggak terbiasa kalau saya makan makanan yang biasa. Saya nggak terbiasa kalau saya tidak pergi ke salon. Saya tidak terbiasa kalau saya ini menggunakan baju-baju yang murah gitu. Saya harus menggunakan baju yang mahal dan lain sebagainya saudara. Sebenarnya ini saudara sedang ditaklukkan oleh kenyamanan, keinginan hati daripada saudara sendiri. Tetapi kalau saudara bisa menaklukkan semuanya itu saudara menjadi pribadi yang luar biasa dan tentu menghidupi firman Tuhan ini seperti kerinduan Tuhan. Menaklukkan, berkuasa atas apa yang kita miliki. Demikian pula dengan orang tua saudara. Jika saudara memiliki anak-anak yang mungkin susah diatur, gak nurut dengan engkau, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin ingatkan, Bapak Ibu adalah orang tua. Bapak Ibu memiliki kuasa, Bapak Ibu memiliki otoritas untuk saudara bisa mengatur anak-anak saudara agar bisa menjadi lebih tertib. Saudara punya hak, asal jangan sampai otoriter. Saya katakan bukan otoriter, tapi saudara punya otoritas untuk bisa mengatur sesuai dengan firman Tuhan. Jadi sebagaimanapun anak saudara mungkin bandel, mungkin susah diatur, kasih tahu kepada anak saudara bahwa saudara adalah orang tua, memiliki tanggung jawab dan otoritas. Dan anak harus patuh terhadap otoritas daripada orang tua. Namun karena dosa saudara yang sudah dilakukan oleh manusia, sehingga gambar dan rupa Allah itu rusak dalam kehidupan manusia. Dan daripada itu saudara, otoritas Allah itu seakan-akan hilang dalam kehidupan kita. Sehingga kita ini tidak bisa mengatur kehidupan kita dengan baik. Yang ada kita dikatakan hampir diperbudak oleh kehidupan kita. Bahkan kita juga diperbudak oleh keinginan-keinginan hati kita yang sangat menggoda kita saudara. Dan yang identik mungkin kalau kita nggak bisa tahan itu identik dengan dosa saudara. Yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah saudara, karena itu saudara kita perlu sadari saat ini, bagaimana caranya supaya kita bisa kembali memiliki otoritas Allah dalam kehidupan kita ini. Sehingga kita bisa mengatur kehidupan kita dengan baik, kita bisa menaklukkan segala sesuatu dengan baik, kita bisa berkuasa dengan baik saudara. Caranya saudara hanya satu hal, gambar diri kita harus dipulihkan. Bagaimana dipulihkannya saudara? Maka kita harus menyadari bahwa kita ini dulu diciptakan itu sangat sempurna. Tapi karena dosa menjadi cacat. Dan hal ini yang harus kita hilangkan. Tabiat dosa. Hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan harus kita kikis saudara. Maksud saya berarti kita harus mengalami yang namanya pertobatan. Demi pertobatan. Sehingga pelan-pelan saudara gambar diri kita dipulihkan. Menjadi gambar Kristus. Yang lama telah berlalu dan sesungguhnya yang baru telah datang. Ini juga berbicara tentang karakter kita. Kita meninggalkan apa yang sudah ada di belakang kita saudara. Karakter-karakter buruk kita, kebiasaan buruk kita. Mungkin kita tidak bisa bertanggung jawab, mungkin kita penakut, mungkin kita suka khawatir, mungkin kita ini suka iri hati dan lain sebagainya, tidak bisa dipercaya. Kita tinggalkan itu semua, kita tanggalkan itu semua. Dan saat ini kita mau pakai karakter Kristus yang diperbaharui dari hari ke hari. Menjadi orang yang bisa dipercaya. Menjadi orang yang lebih tenang, lebih sabar. Menjadi orang yang bisa berpikir jernih, bijaksana. Caranya gimana? Tidak ada lain saudara, selain kita mau mempelajari firman Tuhan dalam kehidupan kita. Setiap waktu, saya gak katakan setiap hari, setiap waktu. Kalau ngomong setiap waktu berarti tidak terbatas hari saudara. Misalnya dalam satu hari ini saudara bisa tahu firman Tuhan, bisa baca firman Tuhan berkali-kali. Karena itu saya katakan setiap waktu. Penelitian dalam psikologi mengatakan bahwa kebiasaan yang baru, habit yang baru bagi seseorang saudara pasti akan terjadi pada waktu ia melakukan hal tersebut berulang-ulang selama 40 hari lebih. Dan hal itu akan menjadi kebiasaan, akan menjadi karakter bagi setiap kita.
Yang jadi masalah kadangkala pada waktu kita tahu kebenaran firman Tuhan, misalnya kita tidak boleh berbohong. Nah, kita mulai mencoba, oke, hari pertama kita nggak usah bohong, hari kedua nggak bohong, hari ketiga nggak bohong. Pada waktu masuk hari keempat, hari kelima, mulai goyah. Akhirnya saudara ngulang lagi dari awal dan tidak pernah ada yang namanya perubahan. Justru saudara, hal itu harus dipupuk setiap hari, harus dilatih setiap hari. Jadi saudara, membaca kebenaran firman Tuhan dan prakteknya itu harus equal, harus sama. Jangan hanya sibuk untuk membaca, menggali firman Tuhan, tapi lupa untuk praktek. Kalau kita kuliah juga saudara saat ini, sekarang banyak sekali selain teori yang didapatkan oleh para mahasiswa, ia pun harus mengerjakan tugas akhirnya. Ia pun harus praktek saudara, supaya apa? Teori yang sudah ia dapat bisa ia hidupi, bisa ia lakukan, sehingga ada perubahan dalam kehidupannya, increase, menjadi naik level saudara. Dan saat ini pun sama dengan kekristenan setiap kita. Saya percaya setiap kita menginginkan yang namanya perkembangan betul dalam kerohanian kita. Setiap kita tentu rindu untuk kita bisa memiliki otoritas Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Yaitu harus pulih dulu gambar diri kita. Harus ada pertobatan dulu. Tanpa adanya pertobatan, gambar diri kita tidak akan pernah dipulihkan. Tanpa adanya perubahan gambar diri saudara, maka kita tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali otoritas Allah. Dan terakhir saudara, kalau kita paham akan otoritas ini, bahwa Allah telah memberikan otoritas kepada manusia, maka kita juga harus menghormati setiap orang-orang yang sudah Tuhan pilih, setiap orang-orang yang sudah diberikan otoritas Allah dalam kehidupannya. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Katakan sama-sama saudara, agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan-Mu. Amin. Aku datang dan bersujud
seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Amin. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Mari angkat tanganmu sama-sama saudara, katakan kepada Tuhan. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia.